Hizib Nasyir adalah salah satu rangkaian doa yang dinisbatkan kepada seorang imam besar tasawuf, Abu Al-Hasan Al-Syadid. Beliau adalah pendiri tarekat Syadziliyah yang wafat pada tahun 656 Hijriah. Beliau bukan sekadar tokoh spiritual, tetapi ulama yang matang dalam akidah, fikih, dan suluk. Jejak keilmuannya direkam dalam Latof Al-Minan, karya Ibnu Ata'alah Al-Iskandari, serta Tabakat Al-Kubra. Literatur klasik menjelaskan, beliau bukan hanya zahid, tetapi alim yang memahami realitas sosial. Beliau berinteraksi dengan masyarakat, membimbing murid agar kuat menghadapi tekanan hidup. Tasawuf beliau bukan tasawuf pelarian, melainkan tasawuf keberanian. Istilah hizib berarti kumpulan doa yang tersusun secara sistematis, sedangkan nasyir berarti pertolongan. Maka hizib nasyir adalah rangkaian doa memohon pertolongan Allah. Namun pertolongan di sini bukan sekadar kemenangan lahiriah. Pertolongan agung adalah tegaknya hati di atas tauhid ketika keadaan sekitar terasa mengguncang. Inti hizib nasyir berporos pada penguatan tauhid dan pengakuan total atas ketidakberdayaan makhluk. Prinsip ini sejalan dengan penjelasan Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam. Beliau mengulas kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalimat ini disebut sebagai perbendaharaan dari surga karena mengandung pengakuan tidak ada daya untuk taat dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Dalam perspektif akidah Ahlus Sunnah, pengakuan ini bukan retorika, ia adalah fondasi kesadaran. Ketika seseorang mengulangnya dengan kehadiran hati, kesombongan runtuh perlahan, ketergantungan berlebihan kepada manusia memudar. Yang tersisa adalah ketenangan. Ketenangan yang bersumber dari keyakinan bahwa semua berada dalam pengaturan Allah. Al-Quran menegaskan bahwa Allah mengabulkan doa orang yang terdesak. Para mufasir klasik seperti Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kondisi terhimpit sering menjadi pintu lahirnya ikhlas. Dalam keadaan sempit, manusia tidak lagi bersandar pada ilusi kekuatan diri. Disitulah doa menjadi jujur. Hizib nasyir bekerja pada wilayah batin ini. Ia melatih hati untuk kembali total kepada Allah saat semua sandaran dunia terasa goyah. Namun Islam tidak pernah mengajarkan pasrah tanpa usaha. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa tawakal adalah perpaduan antara ketergantungan hati kepada Allah dan pengambilan sebab yang benar. Maka membaca hizib nasyir bukan pengganti strategi, bukan pengganti kerja keras. Ia justru mengarahkan usaha agar bersih dari niat yang keliru dan bebas dari kepanikan yang merusak keputusan. Dalam dimensi tazkiyah, kandungan hizib ini selaras dengan pembahasan Al-Ghazali dalam Ihya Ulum Al-Din. Menurut beliau, musuh manusia tidak selalu berupa ancaman eksternal. Hawa nafsu, ambisi berlebihan, takut kehilangan kedudukan, semua itu dapat menjadi sumber kehancuran batin. Maka ketika dalam hizib nasyir terdapat permohonan perlindungan dari kezaliman dan tipu daya, ia juga mencakup perlindungan dari kezaliman diri sendiri. Al-Ghazali menjelaskan bahwa rasa takut yang berlebihan kepada makhluk adalah cabang dari lemahnya marifat kepada Allah. Semakin kuat pengenalan seseorang kepada Rabb-nya, semakin proporsional rasa takutnya terhadap dunia. Hizib nasyir menggeser pusat rasa takut itu dari takut kepada manusia menjadi takut kehilangan ridha Allah. Pertolongan Allah juga memiliki syarat moral. Dalam tafsir ayat yang menyatakan bahwa Allah akan menolong orang yang menolong agamanya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pertolongan ilahi berkaitan dengan komitmen pada kebenaran. Artinya, doa tidak bisa dipisahkan dari integritas. Seseorang tidak bisa berharap nasyir jika ia sendiri menegakkan kebatilan. Di sini kita melihat keseimbangan. Tauhid menguatkan hati, syariat mengarahkan tindakan, akhlak menjaga niat. Hizib nasyir
berada di simpul ketiganya. Secara psikologis, pengulangan doa dengan kesadaran penuh menciptakan stabilitas emosi. Hati yang sebelumnya penuh kecemasan menjadi lebih fokus. Pikiran yang sebelumnya dipenuhi skenario buruk mulai tertata. Ini bukan sugesti kosong. Dalam tradisi dzikir yang dibahas oleh Al-Nawawi dalam Al-Adkar, disebutkan bahwa mengingat Allah secara terus-menerus menghadirkan sakinah, ketenangan yang menenangkan jiwa. Bayangkan seorang profesional muda bernama Amir. Ia bekerja di sebuah perusahaan besar. Tiba-tiba ia difitnah oleh rekan yang iri. Namanya tercoreng. Atasan mulai ragu. Rekan kerja menjauh. Malam-malamnya dipenuhi kecemasan. Dalam kondisi terdesak itu, Amir mulai membaca Hizib Nasyr setiap malam. Ia tidak membacanya untuk menjatuhkan lawan. Ia membacanya untuk menjaga dirinya sendiri. Perlahan, ia merasakan perubahan. Dadanya tidak lagi sesak seperti sebelumnya. Ia mulai berpikir lebih jernih. Ia menyadari bahwa pertolongan Allah bukan berarti masalahnya langsung hilang. Ia tetap harus mengumpulkan bukti kinerja. Ia berkonsultasi secara profesional. Ia menjaga komunikasi dengan pimpinan. Tetapi kini, langkahnya lebih stabil. Ia tidak bereaksi dengan emosi. Ia tidak membalas fitnah dengan fitnah. Di titik inilah makna tawakal menjadi nyata. Hatinya bersandar kepada Allah, tetapi tangannya tetap bekerja. Ia teringat prinsip yang dijelaskan para ulama, bahwa pertolongan Allah sering turun melalui sebab-sebab yang diupayakan dengan benar. Beberapa bulan berlalu. Audit internal membuktikan bahwa tuduhan terhadapnya tidak benar. Reputasinya pulih, namun yang lebih penting, ia tidak kehilangan akhlaknya selama proses itu. Ia tidak menjadi pahit. Ia tidak berubah menjadi pendendam. Kisah ini menggambarkan satu hal penting. Hizib Nasyr bukan alat magis untuk mengubah dunia luar secara instan. Ia adalah latihan spiritual untuk menguatkan dunia dalam. Ketika dunia dalam kuat, dunia luar lebih mudah dihadapi. Sebagian kalangan mungkin mempertanyakan legitimasi hizib karena tidak ada satu hadis khusus yang memerintahkan membacanya. Dalam kaidah fikih doa, para ulama menjelaskan bahwa selama isi doa tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, serta tidak mengandung unsur syirik, maka ia termasuk doa yang dibolehkan. Doa adalah wilayah yang luas. Yang terpenting adalah substansi dan adabnya. Keutamaan Hizib Nasyr pada akhirnya tidak terletak pada susunan lafaz semata. Ia terletak pada makna yang dihayati. Ia mengajarkan bahwa manusia lemah dan Allah Maha Kuat. Ia melatih keberanian moral untuk tetap jujur ketika curang terasa menguntungkan. Ia menanamkan kesabaran ketika hasil belum terlihat. Pertolongan terbesar bukan selalu kemenangan yang tampak di mata manusia. Terkadang pertolongan adalah kemampuan untuk tetap tenang ketika badai datang. Terkadang pertolongan adalah kekuatan untuk berkata benar saat risiko mengintai. Dan terkadang pertolongan adalah kelapangan dada menerima hasil setelah usaha maksimal dilakukan. Disitulah makna terdalam Hizib Nasyr. Ia bukan sekadar doa meminta kemenangan. Ia adalah madrasah tauhid. Ia adalah latihan tawakal. Ia adalah penguat karakter. Ketika seseorang membacanya dengan kesadaran, ia sedang menegaskan satu hal dalam dirinya, bahwa tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Dan dari keyakinan itu, lahir keberanian. Dari keberanian, lahir keteguhan. Dan dari keteguhan itulah, pertolongan Allah turun dengan cara yang paling tepat, pada waktu yang paling bijaksana.